Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'du. Inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdasatuhha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bi khair. Kembali anak-anakku sekalian yang saya banggakan, ya, kita lanjutkan lagi pertemuan kita dalam jaringan ini. Kemarin kalau saya tidak salah kita sudah membahas tentang ma'rifatul al-makki wal madani. Ma'rifatul makki wal madani sampai kepada riwayat daripada Abu Ja'far an-Nuhas, ya, dari Ibnu Abbas, terus ke bawah, ya, halaman 20. Nah, kemudian selanjutnya qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi ulumihi wa barakatihi fid dharain amin. Hakadha akhrajahu bitulihi wa isnaduhu jayyidun rijaluhu kulluhum siqatun min ulama'il arabiyyatil masyhurin, ya. Ini kita lewatkan saja anak-anakku sekalian. Jadi riwayat Al-Imam Al-Baihaqi ini ke bawah, ya, dipaparkan ayat-ayat yang turun di Makkiyah dan yang turun di Madaniyah, di Madinah, turun di Makkah dan di Madinah, tapi tidak ada komentar, ya, artinya diriwayatkan saja secara tertib, mulai dari Iqra, Nun, Muzammil, Muddassir dan seterusnya. Ini kita lewati saja dulu, baca-baca saja. Kemudian selanjutnya faslun fi tahriri suwaril mukhtalafi fiha. Nah, ini tentang surah-surah yang diperselisihkan, ya. Ini kita lewati saja dulu. Panjang ini. Dawabit nausani fi ma'rifatil hadari was safari. Kita lewatkan saja dulu. Kita cari pembahasan-pembahasan yang penting-penting saja, ya. Semuanya penting-penting sebenarnya anak-anakku sekalian. Cuma ya karena waktu atau situasi yang seperti ini, jadi kita cari pembahasan-pembahasan yang mendasar saja dalam ulumul Quran. Karena belajar dari pengalaman kakak-kakak kalian sebelumnya, itu yang di ujian nasional hanya pembahasan atau bidang-bidang yang penting di dalam ulumul Quran. Jadi kita yang mendasar saja. Bukan berarti yang lain itu tidak penting, tidak, ya, semuanya penting. Oke. Al-firashi wan naumi, al-ardi was samai, al-ma'rifatu awwali ma nazala. Oke, kita ke an-nau'us sabi, ya. An-nau'us sabi, bagian yang ketujuh. Halaman 41. Ma'rifatu awwali ma nazala, yaitu mengetahui awal apa yang diturunkan dari Al-Quran. Ini permasalahan yang sangat mendasar sekali. Oke. Summa qala, kemudian beliau Al-Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala mengatakan ukhtulifa fi awwali ma nazala minal Qur'ani ala aqwalin, ya. Diperselisihkan pada apa yang pertama kali turun, diperselisihkan, ya, diperselisihkan pada yang awal-awal atau yang pertama kali ma nazala minal Qur'ani, apa yang turun dari Al-Qur'an, ala aqwalin, atas
beberapa pendapat. Jadi tentang riwayat ayat yang mana lebih turun itu ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Secara kesimpulan itu yang diperselisihkan itu antara Iqra yang paling alot ya, Iqra dengan ya ayyuhal muddassir. Oke, seperti apa pembahasannya di sini? Ahaduha, salah satunya wa huwa sahih, dan dialah yang sahih. Nah, ini pendapat yang paling sahih. Iqra bismi rabbik, yaitu Iqra bismi rabbik. Pendapat yang paling sahih, ayat yang pertama kali turun adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khair. Rawahu asy-Syaikhani wa ghairuhuma. Ya, meriwayatkannya adalah asy-Syaikhan Imam Bukhari Muslim radhiyallahu anhum wa ghairuhuma, dan yang selain daripada keduanya. Banyak lagi ulama-ulama hadis yang meriwayatkan tentang Iqra itu sebagai ayat yang pertama kali turun. Khair. An Aisyah, daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, qalan, ia berkata, awwalu ma budi'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minal wahyi ar-ru'ya as-sadiqatu fin naum. Awal kali apa yang dimulakan dengannya Rasul sallallahu alaihi wasallam minal wahyi, daripada wahyu Allah Subhanahu wa taala, ar-ru'ya as-sadiqatu, yaitu mimpi yang betul, yang benar, fin naumi, di dalam tidur. Riwayat lain mengatakan ar-ru'ya as-salihah, mimpi yang baik di dalam tidur. Jadi yang pertama kali dimulakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum dia diangkat menjadi nabi, yaitu pengalaman-pengalaman spiritual, kurang lebihlah seperti itu. Pengalaman-pengalaman spiritual yang dia alami diantaranya adalah mimpi yang tidak seperti mimpi-mimpi sebelumnya, mimpi yang aneh, kurang lebih seperti itu. Fakana la yara ru'yan illa ja'at misla falaqis subhi. Adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam la yara ru'yan, tidak pernah melihat suatu mimpi, illa ja'at, kecuali ia datang misla falaqis subhi, seperti terangnya subuh. Maksudnya istiharah ya, dalam artian mimpi yang dia lihat, mimpi yang betul itu, mimpi yang salihah itu, yang baik itu tergambarkan, itu seakan-akan seperti terangnya subuh. Falaqis subhi, terangnya subuh, maksudnya seakan-akan yang ia alami dalam mimpinya itu nyata, kurang lebihlah seperti itu, saking jelasnya, saking terangnya. Itu maksudnya daripada falaqis subhi. Nah, summa hubbiba ilaihi al-khala'u, kemudian disukakanlah kepadanya menyendiri. Jadi tiba-tiba Rasul sallallahu alaihi wasallam itu suka menyendiri setelah mengalami pengalaman-pengalaman spiritual yang seperti itu. Fakana ya'ti Hira'a, adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, setelah dia suka menyendiri, dia sering mendatangi Gua Hira. Ya'ti Hira'a, dia datang kepada Gua Hira, fayatahannasu fihi al-layali dawatil adad. Ya, kemudian dia bertahannus di sana, beribadah beberapa malam yang mempunyai bilangan. Jadi tahannus itu kemarin kalau saya tidak salah kita sudah bahas dalam pengajian kitab Nurul Yakin fi Sirati Sayyidil Mursalin di pondok, bahwa beribadah di suatu malam yang mana ibadah itu sudah ditentukan waktunya, itu yang disebut at-tahannus. Dan di sana disebutkan mulai daripada 10 hari atau lebih 10 hari sampai 1 bulan. Itu yang kita pernah temukan di kitab Nurul Yakin. Itu yang disebut dengan at-tahannus. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam, anak-anakku sekalian, ketika mengalami pengalaman-pengalaman spiritual, awal-awal mula dia mau diangkat sebagai nabi, yang didahului dengan tanda-tanda atau yang disebut dengan muqaddimatul wahyu, yaitu ru'yas salihah. Kemudian itu yang berdampak memberi kesan terhadap kepribadian Rasul sallallahu alaihi wasallam yang tiba-tiba suka menyendiri. Dia pun datang ke Gua Hira, kemudian di sana dia beribadah dalam beberapa malam. Diikhtilafkan anak-anakku sekalian tentang proses peribadatan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu, apakah dia mengikut kepada ajaran umat-umat sebelumnya atau tidak. Kalau versi Nurul Yakin kemarin, beliau bertahannus bi syariati nabina Ibrahim alaihissalam. Dia bertahannus beribadah sesuai dengan syariatnya Nabiullah Ibrahim alaihissalam, walaupun sebagian ulama lain membantah. Oke, khair.
wa yatazawwadu lidzalika, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam berbekal lidzalika untuk yang demikian itu. Artinya memang beliau persiapkan bekal untuk bertahanus, untuk beribadah, bersemedi, bertapa, kurang lebih seperti itu di Gua Hira. Summa yarji'u ila Khadijah, kemudian setelah selesai tahanusnya dia kembali kepada Sayyidatuna Khadijah radhiyallahu anha. Watuzawwiduhu limisliha, dan Sayyidatuna Khadijah kembali juga mempersiapkan bekal limisliha untuk seumpamanya. Artinya setelah pulang, kemudian Sayyidatuna Khadijah persiapkan lagi bekalnya sebagaimana dia persiapkan sebelumnya. Pergi ke Gua Hira, kembali lagi dipersiapkan lagi. Seperti itu terus. Hatta sehingga paja'ahul haqq wa huwa fi ghari Hira, ya, ia pun dikejutkan oleh kebenaran al-haq, ya, wa huwa fi ghari Hira, dalam keadaan dia sedang berada di Gua Hira. Tiba-tiba al-haq itu kemudian datang. Jadi pengalaman-pengalaman sebelumnya yang mungkin membuat dia sangsi, baik yang dia alami secara nyata ataupun yang dia alami secara mimpi, nah klimaksnya itu adalah ketika dia sedang beribadah di Gua Hira saat itu. Apa dia? Kebenaran hakikat itu pun datang. Nah, kebenaran yang dimaksud di sini, al-haq yang dimaksud di sini adalah faja'ahul malaku fihi, dia pun didatangi oleh seorang malaikat. Nah, malaikat tersebut adalah malaikat Jibril alaihi salam. Fihi padanya artinya di Gua Hira. Faqala, kemudian berkata malaikat tersebut, Iqra, bacalah. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menjawab, faqultu, aku pun berkata sebagai perawi hadis beliau yang menceritakan kisahnya, ma ana biqari, tiadalah aku seorang qari, maksudnya aku tidak tahu membaca. Karena memang Rasul sallallahu alaihi wasallam ummi. Fa akhadhani, kemudian dia pun mengambilku, malaikat Jibril, faghattani, kemudian dia merangkulku, hatta balagha minniyal jahdu, sehingga sampai kepadaku itu kerepotan, kesusahan. Maksudnya aku diambil oleh malaikat Jibril, kemudian dirangkul, dipeluk, sehingga membuat aku merasa susah bergerak, napasku sesak dalam riwayat lain. Pada saat itulah summa arsalani, kemudian dia melepaskanku. Okey. Faqala, kemudian dia berkata lagi, Iqra, bacalah. Fakultu, aku pun menjawab, ma'ana biqari, aku tidak tahu membaca. Faghattani yasaniyah, kemudian dia pun merangkulku, memelukku lagi untuk yang kedua kalinya, hatta balagha minniyal jahdu, sampai aku merasa kesusahan. Summa arsalani, kemudian dia lepaskan lagi. Faqala, kemudian dia berkata lagi, Iqra, bacalah. Fakultu, kemudian aku pun menjawab, ma'ana biqari, aku tidak tahu membaca. Faghattani yasalisah, kemudian dia pun kembali memelukku untuk yang ketiga kalinya, hatta balagha minniyal jahdu, sampai aku merasa kesusahan. Summa arsalani, kemudian dia lepaskan lagi. Faqala, kemudian pada saat itulah dia berkata, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq hatta balagha malam ya'lam. Ya, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, 5 ayat ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Jadi al-alaq 1 sampai 5. Khair. Faraja'a biha Rasul sallallahu alaihi wasallam tarjufu bawadirhu. Setelah selesai kemudian kembalilah Rasul sallallahu alaihi wasallam dengannya, tarjufu bawadirhu, dalam keadaan gemetaran persendiannya. Badir itu, bawadir, jam'u badir itu antara pundak dengan tengkuk sebenarnya ya. Atau bahasa kita kurang lebih Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang dari Gua Hira dalam keadaan merinding bulu kuduknya. Kurang lebih seperti itu al-hadis. Khair. Nah, ini hadis dari Sayyidatuna Aisyah yang menegaskan bahwa Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, itulah ayat yang pertama kali turun. Selanjutnya, wa akhrajal Hakim, mengeluarkan al-Imam Al-Hakim fil Mustadrak, di dalam kitab Al-Mustadrak, ya, Al-Mustadrak ala Sahihain, kitab besarnya al-Imam Al-Hakim, wal Baihaqi fid Dalail, dan al-Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Dalail, Dalailun Nubuwah, wa sahhahahu, dan keduanya mensahkan ya riwayat hadis tersebut, an Aisyah, daripada Sayyidatuna Aisyah, qalat, ia berkata, awwalu suratin nazalat minal Qur'ani Iqra bismi rabbik. Kata Sayyidatuna Aisyah, awal surah yang turun daripada Al-Quran itu adalah Iqra bismi Rabbi. Itu versi kitab Al-Mustadrak. Selanjutnya,
Wa akhraja At-Tabrani, ya, mengeluarkan Al-Imam At-Tabrani fil Kabir, di dalam kitab Al-Kabir, Mu'jam Al-Kabir, ya, bisanadin, dengan satu sanad, ala syartis sahih, sesuai dengan syarat yang sahih, ya, sanad hadis yang sahih. An Abi Raja Al-Uttaridi, daripada Abu Raja Al-Uttaridi, qala, ia berkata, kana Abu Musa, adalah Abu Musa, yang dimaksud adalah Abu Musa Al-Asy'ari, ya, yukri'una, dia sedang membacakan kepada kami Al-Quran. Okey, itu kata Abu Raja Al-Uttaridi. Okey. Fayujlisuna hilaqan. Kemudian Abu Musa pun yang mendudukkan kami pada saat itu dalam keadaan berhalaqah-halaqah, ya, membundar. Alaihi saubani abyadani, ya, padanya, pada Abu Musa Al-Asy'ari radhiyallahu anhu itu ada dua pakaian yang putih. Artinya beliau pada saat itu sedang menggunakan atasan warna putih dan bawahan warna putih. Jadi pakaian putih. Faidan, tiba-tiba beliau tala hadhihi surah, membaca ini surah. Apa dia? Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Qala, kemudian dia berkata setelah dia baca Iqra tadi, hadhihi awwalu suratin unzilat ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah awal surah yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khair, jadi sudah ada berapa riwayat? Sudah ada 3, ya, 3 riwayat. Wa qala, dan berkata Sa'id bin Mansur fi sunanihi, di dalam sunannya, ya, Sunan Ibnu Syu'bah. Kalau saya tidak salah, Sa'id bin Mansur bin Syu'bah. Yang kita tahu itu anak-anakku sekalian cuma 4 sunan. Sunan Abu Daud, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, dan Sunan An-Nasai. Sebenarnya banyak kitab kutubus sunan, kutub hadis. Nah, diantaranya adalah sunannya Abu Mansur. Di dalam kitab tersebut beliau berkata, Haddasana Sufyan an Amr bin Dinarin an Ubaid bin Umair, qala, dari Ubaid bin Umair. Qala, ia berkata, Ja'a Jibril ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala lahu, kemudian ia berkata kepadanya, Iqra, bacalah. Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, wa ma aqra, apa yang harus saya baca? Wallahi ma ana biqari, demi Allah saya tidak tahu membaca, itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian dia berkata lagi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Okey. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan segala sesuatu. Fakana yaqul, kemudian beliau berkata, Ubaid bin Umair, ya, Ubaid bin Umair kemudian berkata, huwa awwalu ma unzila, dialah awal apa yang diturunkan dari Al-Qur'an. Khair. Selanjutnya, waqala Abu Ubaidin fi fadailihi, ya, berkata Abu Ubaid di dalam fadailnya, fadailul Quran wa ma'alimuhu wa adabuhu, kalau saya tidak salah. Haddatsana Abdurrahman, ya, menceritakan kami Abdurrahman, an Sufyan, daripada Sufyan, an Abi Najihin, daripada Abi Najih, an Mujahidin, daripada Mujahid radhiyallahu taala anhum. Qala, ia berkata, Imam Mujahid, tabi', inna awwala ma unzila minal Quran, sesungguhnya awal apa yang diturunkan dari Al-Quran, Iqra bismi rabbik, adalah Iqra bismi rabbik. Wa nun, dan nun, wal qalami wa ma yasturun, ya, dan nun, dan artinya surah Al-Qalam. Jadi Iqra yang pertama kali turun, kemudian selanjutnya adalah nun, wal qalami wa ma yasturun, atau yang disebut dengan surah Al-Qalam. Nah, jadi versi riwayat ini anak-anakku sekalian, surah Al-Qalam itu adalah surah yang kedua setelah Iqra. Walaupun sebagian ulama lebih condong kepada Al-Muddassir, karena Al-Muddassir dengan Iqra itu masing-masing ada riwayatnya sebagai yang pertama. Tapi Nun itu tidak pernah ada riwayatnya sebagai yang pertama. Jadi posisi kedua diduduki oleh Ya Ayyuhal Muddassir setelah ditarjih oleh para ulama. Dan memang Nun ini juga, surah Al-Qalam ini termasuk surah yang di awal-awal, ya, awal-awal kali turun, di awal kenabian Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemarin kita sudah bahas dalam Nurul Yakin bahwa Walid bin Mughirah, ya, di bab Al-Iza, ya, penganiayaan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam di awal dia mengemban risalah Allah Subhanahu wa taala. Walid bin Mughirah selalu menganiaya, selalu mengancam Rasul sallallahu alaihi wasallam, menindas Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turunlah ayat yang mengatakan, wala tuti' kulla hallafim mahin hammazim masya'im binamim manna'il lil khairi mu'tadin asim
utullim ba'da dzalika zanim an kana dza malin wa banin. Itu kemarin yang kita baca. Nah, itu awal-awal daripada surah Al-Qalam. Jadi, riwayat tersebut mengindikasikan bahwa surah Al-Qalam memang di antara surah yang di awal-awal sekali. Tapi tidak secara tegas mengatakan bahwa dia berada pada posisi yang kedua setelah Iqra. Begitu juga riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah juga. Di awal-awal kenabian Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, orang-orang datang pada saat itu ingin tahu seperti apa sih Nabi terakhir itu, seperti apa sih orang yang mengaku Nabi, kurang lebih seperti itu. Jadi di antara yang mereka pertanyakan pada saat itu adalah tentang akhlaknya, kepribadiannya, sifatnya. Bagaimana sih sifatnya, akhlaknya Muhammad itu, orang yang mengaku Nabi itu, kurang lebih seperti itu. Akhirnya Sayyidatuna Aisyah pun menggambarkan sifat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata beliau, kana ahsanan nasi khuluqa. Dia manusia yang paling baik akhlaknya. Tidaklah dia dipanggil oleh para sahabatnya, oleh teman-temannya, kecuali dia akan menjawab labbaik. Ya saya sendiko Gusti Prabu. Kurang lebih seperti itu kalau bahasa kita. Iya, ada apa? Kurang lebih seperti itu. Akhlak Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Santun Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam yang luar biasa. Jadi pada saat itulah kemudian turunlah ayat Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghairu mamnun wa innaka la ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau di atas akhlak yang sangat agung. Itu riwayat di awal-awal juga itu. Ada juga riwayat tentang penganiayaan orang-orang kafir Quraisy terhadap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka ini berusaha bagaimana caranya menghentikan dakwah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di awal-awal kenabian itu, di awal-awal risalah. Berbagai macam cara mereka lakukan, termasuklah dengan cara mengutus seorang laki-laki dari Bani Asad yang terkenal ainnya. Jadi ada seorang laki-laki, mana laki-laki tersebut kekuatan ainnya, ya, tatapan mata jahat itu luar biasa sekali. Bahkan dalam riwayatnya itu, kalau ada unta samin, unta gemuk lewat di depannya, kemudian dia lihat dengan tatapan mata jahatnya itu unta tidak lama kemudian mati. Saking saktinya itu orang, ya, seorang laki-laki dari Bani Asad. Nah, orang-orang kafir Quraisy pada saat itu menyuruh laki-laki tersebut untuk melakukan kesaktian dialah, kurang lebih seperti itu, kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya laki-laki itu pun melakukannya, tapi tidak bisa. Pada saat itulah turun ayat yang mengatakan wa iyyakadul ladzina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dzikra wa yaquluna innahu lamajnun. Itu di akhir dari surah Al-Qalam itu. Wa iyyakadul ladzina kafaru, hampir saja orang-orang kafir itu menggelincirkanmu wahai Muhammad dengan tatapan mereka, bi absarihim lamma sami'u dzikra, ketika mereka mendengar Al-Qur'an, ketika mereka tahu bahwa Al-Qur'an ini luar biasa, Al-Qur'an ini banyak membuat orang masuk Islam, Al-Qur'an ini dan lain sebagainya. Akhirnya dia lakukanlah tindakan-tindakan yang seperti itu. Ya kadu, hampir saja tapi tidak bisa. Wa yaquluna innahu lamajnun, dan mereka mengatakan bahwa dia Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam itu orang gila. Ketika dia dengar Al-Qur'an seperti itu dan mereka berprasangka bahwa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam orang gila, kemudian dilakukanlah tindak makar tadi. Tetapi Allah itu tadi seperti pertemuan kita sebelumnya yang saya katakan, wallahu ya'asimuka minan nas. Allah yang memelihara kamu dari orang-orang. Jadi laki-laki itu kekuatan mata jahatnya itu tidak mempan pada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua riwayat ini anak-anakku sekalian mengindikasikan bahwa surah An-Nun atau surah Al-Qalam ini itu turunnya memang di awal-awal keislaman, di awal-awal risalah. Khair. Itu sedikit wawasan saja ya tentang riwayat di sini. Selanjutnya wa akhraja Ibnu Ashtah, dan mengeluarkan Ibnu Ashtah fi Kitabil Masahib, di dalam kitab Al-Masahib, an Ubaid bin Umair, daripada Ubaid bin Umair, qala, ia berkata, jaa Jibrilu ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam binamtin. Datang malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam binamtin, dengan suatu hamparan. Ya, namtin ini sejenis hamparan yang tipis, tapi bisa juga dijadikan sebagai selimut. Kurang lebih seperti syal lah, itu nama. Faqala, kemudian ia berkata malaikat Jibril, Iqra, bacalah.
Qala, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari, aku tidak tahu membaca. Qala, kemudian berkata lagi malaikat Jibril, iqra bismi rabbik, bacalah dengan nama Tuhanmu. Al-Alaq ayat pertama. Nah, fayarawna annaha awwalu suratin unzilat minas sama'i. Kemudian para ulama berdasarkan riwayat ini kemudian menilai bahwasanya Iqra ini adalah awal surah yang diturunkan dari langit. Khair, selanjutnya wa ukhrija aniz Zuhri, dan dikeluarkan daripada Al-Imam Az-Zuhri radhiyallahu taala anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam kana bi Hira, dia sedang berada di gua Hira, il ata malakum binamtin, tiba-tiba datang seorang malaikat Jibril maksudnya, binamtin dengan satu hamparan, min dibajin yang terbuat daripada sutra, fihi padanya, pada hamparan yang dia bawa itu, pada syal yang dia atau kain yang dia bawa itu, maktubun tertulis iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, ila malam ya'lam, sampai kepada malam ya'lam, allamal insana malam ya'lam. Ini sudah berapa riwayat ini yang menegaskan tentang Iqra sebagai ayat yang pertama kali turun. 6 ya? 6 atau 7. Yang pertama itu riwayatnya Sayyidatuna Aisyah, yang kedua dari Sayyidatuna Aisyah juga, kemudian yang ketiga daripada Abu Musa Al-Asy'ari, kemudian yang keempat daripada Ubaid bin Umair, kemudian yang kelima daripada Mujahid, kemudian yang keenam kembali Ubaid bin Umair, kemudian yang ketujuh, berarti ada 7 riwayat itu daripada Al-Imam Az-Zuhri radhiyallahu taala anhu mu'anil jami'. Okay. Al-Qaulus Tsani, kemudian pendapat yang kedua. Nah, sekarang pendapat yang kedua, ya ayyuhal muddatsir. Ya, itu ya ayyuhal muddatsir itulah yang pertama kali turun. Ini pendapat yang kedua. Rawa Asy-Syaikhani an Abi Salamah, yang meriwayatkan ini dalilnya adalah Imam Bukhari Muslim juga. An Abi Salamah bin Abdurrahman, daripada Abu Salamah bin Abdurrahman, qala, ia berkata, Sa'altu Jabir bin Abdullah, aku pernah berkata kepada Jabir bin Abdullah, kata Abu Salamah, ayyul Qur'ani unzila qablu, apa Al-Quran diturunkan sebelumnya? Bertanya itu, apa sih yang diturunkan yang lebih dulu daripada yang lain? Nah, itu maksudnya. Qala, kemudian Jabir bin Abdullah menjawab, ya ayyuhal muddatsir, yaitu ya ayyuhal muddatsir. Qultu, kemudian aku berkata lagi, kata Abu Salamah, aw iqra bismi rabbik, ataukah iqra bismi rabbik? Jadi seakan-akan dia sedang ragu pada saat itu. Jangan-jangan iqra yang lebih dulu. Qala, kemudian Jabir berkata, uhadditsukum ma haddatsana bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aku menyampaikan kepada kalian sebagaimana yang Rasul sallallahu alaihi wasallam sampaikan, kata Jabir ngotot dengan pendapatnya. Qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia kutip, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inni jawartu bi Hira, aku tinggal di gua Hira, ya, mujawir di sana. Falamma qadaitu jiwari, ketika aku sudah selesaikan tinggalku di gua Hira, nazaltu, aku pun turun keluar, fastabtantul wadiya, dan aku pun menelusuri lembah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Fanadhartu amami wa khalfi, kemudian aku melihat ke depan dan ke belakangku, wa an yamini wa shimali, dan dari kananku lihat, kiri juga. Summa nadhartu ila sama, kemudian aku pun melihat ke langit. Fa idzan huwa, tiba-tiba dia ada di situ. Siapa dia? Yakni Jibril, yaitu malaikat Jibril. Tiba-tiba ketika dia tengadahkan mukanya lihat ke langit, dia pun melihat malaikat Jibril pada saat itu. Fa'akhadatni rajfah, aku pun diambil oleh perasaan takut, ya, pada saat dia lihat malaikat. Dalam riwayat lain itu bainas sama'i wal ardi, ya, antara langit dengan bumi. Jadi terbang di atas singgasananya pada saat itu. Nah, fa'akhadatni rajfah, aku pun diambil oleh rasa takut, ya, ketakutan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu. Fa'ataitu Khadijah, kemudian aku mendatangi Sayyidatina Khadijah, fa'amartuhum, kemudian aku perintahkan mereka pada saruni, kemudian mereka pun Sayyidatuna Khadijah dan orang-orang yang ada di rumah menyelimutiku pada saat itu. Fa'anzalallah, kemudian Allah turunkanlah pada saat itu, ya ayyuhal muddatsir kum fa'anzir wa rabbaka fakabbir wa thiyabaka fatahhir wala warrujza fahjur wala tamnun tastaksir. Surah
Al-Muddassir. Nah, turunlah pada saat itu. Atas dasar riwayat ini, ya, pertanyaan daripada Abu Salamah kepada Jabir bin Abdullah kemudian tentang apa sih Al-Qur'an yang pertama kali turun, dijawab oleh Jabir bin Abdullah yang pertama adalah surah Al-Muddassir. Kemudian disebutkanlah riwayat itu. Khair. Wa ajabal awwalu an hadal hadis bi ajwibatin. Dan menjawab al-awwalu artinya sahibu qaulil awal, orang yang berpendapat atau sependapat dengan pendapat yang pertama yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun adalah Iqra, mereka akan menjawab, mereka akan membantah an hadal hadis tentang hadis ini bi ajwibatin dengan beberapa jawaban. Jadi ada banyak bantahan mereka, ya, dalam mendebat pendapat yang kedua yang berpatokan kepada hadisnya Jabir bin Abdullah. Okey. Ahaduha, ya, salah satunya ini jawaban mereka, annas su'ala kana an-nuzuli suratin kamilah. Bahwasanya pertanyaan itu, ya, pertanyaan Abu Salamah tadi itu tentang nuzul surah kamilah, tentang turunnya surah secara sempurna. Yang dia tanyakan, kata mereka, ya, yang dia tanyakan Abu Salamah ini, yang dia tanyakan adalah tentang surah secara sempurna, yang mana yang lebih dulu turun. Nah, itu. Jadi dijawablah oleh Jabir bin Abdullah, ya, pertama kali Al-Muddassir secara surah, tetapi berbicara tentang ayat belum tentu. Nah, itu bantahan mereka. Oke. Fabayyana, kemudian mereka ia pun menjelaskan, artinya al-awwal ini, sahibu qaulil awal ini menjelaskan anna surat al-Muddassir nazalat bi kamaliha. Bahwasanya surah Al-Muddassir itu nazalat bi kamaliha, dia turun secara sempurna. Satu surah secara utuh. Qabla nuzuli tamami surati Iqra, sebelum sempurna turunnya surah Iqra. Ya, sebelum sempurna turun Iqra, diselangilah kurang lebih seperti itu oleh surah Al-Muddassir. Fa innaha, karena sesungguhnya surah Iqra itu awwalu ma nazala minha, awal apa yang turun darinya adalah sadruha, yaitu awalnya yang 5 ayat tadi, mulai dari Iqra sampai malamnya alam. Itu yang lebih duluan turun. Jadi kalau mau dipetakan anak-anakku sekalian, yang pertama kali turun adalah Iqra 5 ayat ke belakang sampai malamnya alam. Kemudian setelahnya diselangi oleh ya ayyuhal muddassir sampai habis satu surah itu. Ya ayyuhal muddassir. Nah, kemudian berikutnya mengikutlah sisa daripada surah Al-Iqra itu. Kurang lebih seperti itu. Bagus juga ya bantahan daripada ulama-ulama yang membela pendapat yang pertama. Khair. Wa yu'ayyidu hadza ma fi sahihaini aidan, dan yang menguatkan ini, yang menguatkan bantahan ini, yaitu apa yang ada di dalam kitab Sahihain Bukhari Muslim. Aidan juga an Abi Salamah an Jabir, daripada Abu Salamah dari Jabir juga. Oh, jadi mau dikembalikan bantahannya itu. Jadi kata mereka bahwa yang menegaskan bantahan ini yaitu ada riwayat di dalam kitab Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang mana riwayat itu berasal dari Abu Salamah, dari Jabir juga. Apa bunyi riwayatnya? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku pernah mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam, kata Jabir bin Abdullah, wa huwa yuhaddisu an fatratil wahyi, dalam keadaan dia pada saat itu sedang bercerita tentang fatratil wahyi, masa tenggang wahyu, kurang lebih seperti itu. Jadi ada istilah dalam ulumul Quran atau dalam sejarah yang disebut dengan fatratul wahyi. Fatratul wahyi, masa tenggang, masa yang antara satu wahyu ke wahyu yang berikutnya itu ada fatrah, ada masanya. Lama sekali itu. Yang disebut dengan fatratul wahyi. Perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Bahkan ada yang mengatakan bahwa fatratul wahyi itu sampai 2 tahun lamanya. Barulah ayat yang berikutnya atau wahyu yang berikutnya diturunkan. Nah, itu kemarin kita sudah bahas di dalam kitab Nurul Yakin tentang fatratul wahyi, yang sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu merasa gelisah, merasa tidak nyaman, merasa tidak enak dan lain sebagainya, sehingga beliau pergi ke Gua Hira dan tiba-tiba berpapasan dengan malaikat. Nah di sini seperti apa?
Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu sedang menceritakan tentang fatratul wahyi, faqala fi hadisi. Beliau berkata di dalam ceritanya itu, baina ana amsi, ketika aku sedang berjalan, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sami'tu sautan minas sama, tiba-tiba aku mendengar suara dari langit. Okey. Farafa'tu ra'si, kemudian aku pun angkat kepalaku, tengadahkan pandanganku, fa idzal malakul ladzi ja'ani bi Hira jalisun ala kursiyyin bainas sama'i wal ardi. Tiba-tiba ada seorang malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira, itu sedang duduk di atas singgasananya, di atas kursinya, bainas sama'i wal ardi, antara langit dan bumi. Siapa malaikat tersebut? Ya, malaikat Jibril lah maksudnya. Faraja'tu, aku pun pulang, fakultu, kemudian aku berkata kepada ahliku, zammiluni, ya selimutilah aku, zammiluni, selimuti aku, pada saruni, kemudian mereka pun menyelimutiku. Fa'anzalallahu ya ayyuhal muddassir. Pada saat itulah kemudian Allah turunkan ya ayyuhal muddassir. Oke. Riwayat ini menegaskan bantahan kepada riwayat atau pendapat yang kedua tadi. Dari sisi mananya anak-anakku sekalian? Nah, ini dia. Faqauluhu, adapun perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat tadi ini yang mengatakan al malakul ladzi ja'ani bi Hira, ya, aku didatangi oleh malaikat yang sebelumnya pernah mendatangi ke di Gua Hira. Oke. Ya dulu ini menjadi dalil petunjuk ala anna hadhil qissata, bahwasanya kisah ini, artinya ya riwayatnya Jabir ini, pendapat yang kedua ini, mutaakhiratan an qissati Hira, itu terbelakang daripada kisah Gua Hira allati nazala fiha iqra bismi rabbik, yang turun padanya iqra bismi rabbik. Jadi mantap juga jawabannya. Jadi penegasannya, ditegaskan bantahan ini dengan mengutip riwayat Jabir juga yang mengatakan dalam riwayat tersebut, aku didatangi oleh malaikat yang pernah mendatangiku di Gua Hira. Secara tidak langsung, peristiwa ini, peristiwa yang dimana turun ya ayyuhal muddassir dalam cerita ini, itu nomor 2, itu terbelakang. Lebih duluan cerita yang di Gua Hira, karena malaikat Jibril yang datang di Gua Hira itu menyampaikan Iqra. Selanjutnya terjadilah peristiwa ini yang pada saat itu turun surah ya ayyuhal muddassir. Ya, paham ya? Itu bantahannya. Oke. Saniha, kemudian yang kedua, bantahan yang kedua, anna murada Jabir bil awwaliyati awwaliyatun makhsusatun bima ba'da fatratil wahyi. Adapun yang dimaksud oleh Jabir radhiyallahu an bil awwaliyati, dengan yang pertama, ya. Jadi yang dimaksud dengan yang pertama kali yaitu awwaliyatun makhsusatun bima ba'da fatratil wahyi, yaitu awwaliyah yang dikhususkan terhadap apa yang setelah fatratul wahyi. Jadi Jabir bin Abdullah juga tidak salah sebenarnya. Dia betul tentang perkataan dia yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun adalah ya ayyuhal muddassir. Cuma kita harus komentari, kita harus pahami bahwa yang beliau maksud itu adalah yang pertama kali setelah masa tenggang wahyu, bukan yang pertama kali secara mutlak. Kurang lebih seperti itu bantahannya. La awwaliyatun mutlaqatun, bukan awal secara mutlak, karena yang secara mutlak yang pertama kali turun Iqra. Kurang lebih seperti itu. Khair. Salisuha, kemudian yang ketiga, bantahan yang ketiga atau jawaban yang ketiga adalah annal murada, yang dimaksud itu awwaliyatun makhsusatun bil amri bil inzar, adalah awal yang dikhususkan dengan perintah untuk menyampaikan peringatan, inzar. Jadi ya ayyuhal muddassir tidak salah kita katakan sebagai yang pertama kali turun, tetapi maksudnya itu adalah yang pertama kali turun terkait dengan perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan nasihat. Wa abbara ba'duhum, dan mengibaratkan sebagian mereka, sebagian ulama, an hadza, tentang ini, tentang awwaliyatun makhsusatun bil amri bil inzar, biqauli, dengan perkataan mereka awwalu ma nazala lin nubuwah iqra bismi rabbik.
Awal yang turun dari kenabian itu adalah Iqra bismi rabbik wa awwalu ma nazala risalah, dan awal yang turun terkait dengan risalah kenabian itu ya ayyuhal muddassir, yaitu ya ayyuhal muddassir. Jadi ungkapan atau perkataan Jabir bin Abdullah yang mengatakan awal untuk bantahan yang ketiga ini, yang mengatakan awal kali turun adalah Al-Muddassir, itu maksudnya adalah awal yang turun terkait dengan masalah inzar, dengan masalah risalah, mau disampaikan. Disuruh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk memberi peringatan. Sedangkan Iqra itu adalah awal kali diturun yang terkait kenabian. Artinya pelegalan Rasul sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai seorang nabi, ayatnya atau penegasannya adalah Iqra. Kemudian selanjutnya yang namanya kenabian, pasti risalahnya, risalah Allah Subhanahu wa taala itu harus disampaikan. Yang terkait dengan ini, risalah ini, penyampaian risalah Allah Subhanahu wa taala, inzar, pelegalannya itu yang menegaskan adalah ya ayyuhal muddassir. Kurang lebih seperti itu. Jadi bahasa kita ya, ini pelantikan, ini kerja. Kurang lebih seperti itu. Dilantik dulu baru bekerja. Nah, untuk pelantikan adalah Iqra, kemudian untuk masalah beraksi, untuk masalah beraktivitas, nah itu ayat pelegalannya atau yang turun pada saat itu ya ayyuhal muddassir. Kemudian rabi'uha, yang keempat, bantahan yang keempat lagi. Wah, ini banyak sekali bantahannya. Annal murada awwalu ma nazala bisababi mutaqaddimin. Bahwasanya yang dimaksud itu adalah awwalu ma nazala bisababi mutaqaddimin, adalah awal apa yang turun disebabkan karena ada sebab yang terdahulu. Artinya yang dimaksud dengan ya ayyuhal muddassir ini diturunkan sebagai awal. Nah, awal itu maksudnya adalah awal yang didahului oleh suatu peristiwa yang menuntut dia turun. Sedangkan Iqra tidak ada tuntutan yang menuntut Iqra itu kemudian turun. Oke. Wahwa, yaitu artinya sabab mutaqaddim itu adalah ma waqa'a minat tadatsurin nashi 'anir ru'bi, yaitu apa yang terjadi, ma waqa'a, apa yang berlaku, yang terjadi minat tadatsurin nashi, daripada berselimutnya Rasul sallallahu alaihi wasallam an-nashi, yang muncul proses penyelimutan itu, 'anir ru'bi, daripada perasaan takut, perasaan gemetar. Jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam kemudian takut pada saat itu, gemetar dia. Nah, itulah yang kemudian menyebabkan, ini disebut dengan sababul mutaqaddim, inilah yang kemudian menyebabkan ya ayyuhal muddassir itu turun. Jadi turunnya ya ayyuhal muddassir itu bisababi mutaqaddimin, disebabkan dengan sebab yang terdahulu, yaitu tadassurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam karena ketakutan. Sedangkan Iqra tidak ada sababul mutaqaddimnya. Kurang lebih seperti itu. Khair. Wa amma Iqra, adapun Iqra fanazalat ibtida'an, dia turun ibtida' ya, bigairi sababai mutaqaddimin, tanpa ada sebab yang terdahulu. Tidak ada sebab yang menuntut dia turun ibtida', spontan saja Iqra turun itu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika berada di Gua Hira. Nah, kurang lebih seperti itu. Dzakarahu Ibnu Hajar, yang menyebutkan ini Ibnu Hajar Al-Asqalani, bukan main-main ulama yang menyebutkan. Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam Fathul Bari. Oke. Khamisuha, yang kelima, bantahan yang kelima, anna Jabiran, bahwasanya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu istakhraja dzalika bi ijtihadihi. Dia mengeluarkan riwayat tersebut yang ia klaim sebagai yang pertama kali turun dari Al-Qur'an, itu bi ijtihadihi, itu dengan ijtihadnya. Walaysa huwa min riwayatihi, itu bukan daripada riwayatnya, ya, bukan riwayat yang dia ambil dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menegaskan bahwa itu yang pertama kali turun. Jadi ada riwayat dari Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan bla 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 tadi di atas, kemudian kata Jabir, itulah yang pertama kali turun, sesuai dengan pendapat dia atau ijtihad dia. Nah, fayuqaddamu alaihi ma rawathu Aisyah, maka didahulukanlah ke atasnya, ke atas pendapat Jabir ini, ma rawathu Aisyah, apa yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Aisyah, dalam artian pendapat yang pertama tadi. Jadi terjadi pertentangan antara riwayat Jabir dan riwayat Sayyidatuna Aisyah. Kalau riwayatnya Jabir itu
itu hasil ijtihad dia, sedangkan riwayatnya Sayyidatuna Aisyah bukan hasil ijtihad dia, karena memang faktanya memang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dituruni pertama kali kepadanya surah Iqra, kurang lebih seperti itu. Nah, ketika riwayat itu kemudian bertentangan, maka lebih dipentingkanlah riwayat daripada Sayyidatuna Aisyah. Qalahu Al-Kirmani, yang mengatakan ini adalah Al-Imam Al-Kirmani. Khair. Wa ahsanu hadhil ajwiba al-awwal wal akhir. Nah, kata Imam Asyuti, dan lebih bagusnya jawaban ini, artinya bantahan-bantahan ini, al-awwal wal akhir, yaitu yang pertama dan yang terakhir. Jadi yang pertama tadi bantahannya terhadap pendapat yang mengatakan Al-Mudassir yang pertama kali turun, itu maksudnya adalah secara surah. Itu secara satu surah ya, secara utuh, kurang lebih seperti itu. Nah, itu yang dimaksud dengan yang pertama kali turun. Sementara berbicara tentang ayat, bukan dia yang pertama kali turun, tetapi Iqra. Nah, ini bantahan yang pertama. Kata Imam Suyuti, ini yang paling bagus jawabannya, bantahannya. Kemudian yang kedua adalah yang terakhir, bantahan yang terakhir. Nah, paling bagus juga bantahan yang terakhir, kata beliau. Bantahan terakhir itu adalah pendapat kedua atas riwayat Jabir bin Abdullah, itu sebenarnya adalah hasil ijtihad Jabir bin Abdullah, bukan riwayat ya, riwayat Jabir dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi ijtihad Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu. Nah, otomatis kalau hasil ijtihad, nanti dahulukanlah yang memang ada riwayatnya langsung dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang benar-benar sharih mengatakan bahwa Iqra yang pertama kali turun. Dalam artian riwayat itu adalah riwayatnya Sayyidatuna Aisyah, artinya pendapat yang pertama. Oke. Al-Qaulus Salis, pendapat yang ketiga. Nah, sekarang pendapat yang ketiga lagi. Pendapat pertama Iqra, pendapat yang kedua adalah ya ayyuhal mudassir, pendapat yang ketiga adalah ini dia, Suratul Fatihah, yaitu surah Al-Fatihah. Jadi ada juga pendapat yang mengatakan bahwa yang pertama kali turun ada surah Al-Fatihah. Khair, tidak jadi masalah. Qala fil Kasyaf, berkata di dalam kitab Al-Kasyaf Al-Imam Az-Zamakhsyari. Al-Kasyaf itu adalah salah satu kitab tafsir ya, yang dikarang oleh Abu Qasim Az-Zamakhsyari atau Az-Zamakhsyari Al-Khawarizmi An-Nahwi. Nah, beliau ini salah seorang ulama yang hebat sekali dalam bidang tafsir. Salah satu karya monumental beliau dalam bidang tafsir itu adalah ini dia, kitab Al-Kasyaf. Saking hebatnya beliau dalam membahas tafsir secara uslub lughat atau uslub balaghah, sampai-sampai ulama-ulama yang setelah beliau itu mengagumi, mendewa-dewakan sekali kajian tafsir beliau di dalam kitab Al-Kasyaf, sehingga mengabaikan salah satu sisi yang menurut sebagian orang tidak baik terhadap Al-Imam Az-Zamakhsyari. Jadi anak-anakku sekalian, beliau Al-Imam Az-Zamakhsyari ini memang secara fikih bermazhab Hanafi, secara fikih ya. Tetapi secara akidah, nah ini yang sedikit ada masalahnya ya. Secara akidah beliau itu seakan-akan condong kepada orang-orang Mu'tazilah. Walaupun tidak ada pengakuan dari beliau bahwa beliau adalah Mu'tazili, berakidah i'tizali, tidak. Tetapi dari karya-karya beliau, termasuklah kitab Al-Kasyaf ini, itu bisa ditebak kalau beliau itu berakidah i'tizali, ya, bisa ditebak. Karena banyak sekali intisar-intisar beliau, pembelaan-pembelaan beliau di dalam kitab Al-Kasyaf, di dalam kitab yang lain juga, terhadap pendapat-pendapatnya orang-orang Mu'tazilah, kurang lebih seperti itu. Salah satunya yaitu intisar beliau tentang manzilatun bainal manzilatain, satu tempat antara dua tempat. Ini masyhur di kalangan orang-orang Mu'tazilah akidah ini, yaitu orang pelaku dosa besar, murtakibul kabair, pelaku dosa besar, itu akidah mereka
tidak kafir, tidak juga beriman. Ini dimaksud dengan manzilatun baina manzilatain. Dan ini dibela habis-habisan oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari. Begitu juga dalam masalah pelaku dosa besar, riwayatnya itu kekal di dalam neraka. Begitu juga masalah kudrah Allah Subhanahu wa taala, kudrah makhluk, ya kurang lebih seperti itu. Kudrah makhluk, bahwasanya makhluk ini dia punya kudrah tersendiri yang tidak ada wewenang dari Allah Subhanahu wa taala tentang itu. Nah, itu juga akidah Mu'tazilah ini yang dibela oleh Al-Imam Az-Zamakhsyari. Banyak ulama yang punya karya yang terkait dengan kitab Al-Kasyaf itu, mentakhrij hadis-hadis atau riwayat-riwayat yang ada di dalam kitab Al-Kasyaf. Kalau saya tidak salah itu Qaulus Syafi fi takhriji ahadisi Al-Kasyafi, kalau tidak salah seperti khair. Nah, itu salah satu karya daripada Al-Imam Az-Zamakhsyari yang terkenal, yaitu kitab Al-Kasyaf dalam bidang tafsir. Al-Kasyaf fi haqaiqit tanzil wa uyunit ta'wil. Jadi kitab tersebut membahas tafsir dengan uslub balaghah, lughah, atau yang kita kenal dengan tafsir hermeneutika. Kalau kalian mau bahas tentang tafsir dari sisi gramatikanya, dari sisi balaghahnya, ya, itu kaji kitabnya Al-Imam Az-Zamakhsyari, kitab Al-Kasyaf. Nah, beliau mengatakan di dalam kitab Al-Kasyaf, dhahaba Ibnu Abbas wa Mujahid, ya, berpendapat Ibnu Abbas dan Mujahid ila anna awwala suratin nazalat Iqra, kepada bahwasanya awal surah yang diturunkan itu Iqra. Wa aksarul mufassirina, dan kebanyakan daripada ahli tafsir, ila anna awwala suratin nazalat Fatihatul Kitab, kepada bahwasanya awal surah yang diturunkan adalah surah Al-Fatihah. Nah, itu bunyi redaksi yang ada di dalam kitab Al-Kasyaf. Jadi memang kata beliau, Ibnu Abbas dan Mujahid mengatakan Iqra, tapi kebanyakan ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Fatihah. Itu kata Az-Zamakhsyari. Khair. Qala Ibnu Hajar, berkata Ibnu Hajar rahimahullah, walladzi dhahaba ilaihi aksarul a'immati huwal awwalu. Adapun yang dianut olehnya kebanyakan daripada ulama adalah yang pertama. Artinya yang mengatakan bahwa Iqra yang pertama kali turun. Wa ammal ladzi nasabahu ilal aksari, adapun yang beliau nisbatkan kepada kebanyakan para ulama dalam perkataannya di dalam kitab Kasyaf yang mengatakan bahwa kebanyakan ulama ahli tafsir mengatakan bahwa Al-Fatihah yang pertama kali turun, itu dikomentari oleh Imam Ibnu Hajar di sini. Kata beliau, falam yaqul bihi illa adadun aqallu minal qalil. Tiada yang mengatakan demikian seperti itu kecuali paling sedikitnya dari yang sedikit, bin nisbati ila man qala bil awal, jika dikaitkan dibandingkan dengan orang atau ulama yang mengatakan pendapat yang pertama. Jadi versi komentar Ibnu Hajar dikritisi pendapat Imam Zamakhsyari yang mengatakan bahwa mayoritas ulama tafsir mengatakan bahwa Fatihah yang pertama kali turun. Kata beliau, itu yang mengatakan itu adalah sedikit dari yang sedikitnya dibandingkan dengan orang-orang atau ulama yang mengatakan pendapat yang pertama, yang mengatakan Iqra. Khair. Wa hujjatuhu, dan hujjahnya, pendapat yang ketiga ini ya. Hujjahnya atau dalilnya, ma akhrajahu al-Baihaqi fid Dalail, apa yang dikeluarkan oleh al-Imam al-Baihaqi di dalam kitab Dalail, ya, Dalailun Nubuwah, wal Wahidi, dan al-Imam al-Wahidi di dalam min tariqi Yunus. Imam al-Wahidi juga menyebutkan, tidak disebutkan di sini di mana. Yang jelasnya begini anak-anakku sekalian. Al-Imam Al-Wahidi, karena kitab kita ini ya, kitab ini membahas tentang ulumul Quran atau kitab-kitab yang lain yang membahas tentang usul tafsir, ketika dikutip pendapat daripada Al-Imam Al-Wahidi itu rata-rata yang dimaksud adalah yang di dalam kitab beliau Asbabun Nuzul. Walaupun beliau punya kitab Al-Wasid, kitab Al-Basid, Al-Wasid, dan Al-Wajiz dalam ilmu tafsir. Tetapi kalau pembahasan seperti kitab ini adalah pembahasan ulumul Quran dan disebutkan Al-Imam Al-Wahidi di sana, berarti yang dimasukkan yaitu yang ada di dalam kitab beliau Asbabun Nuzul. Khair. Ya, Imam Al-Wahidi. Ya, Imam Al-Wahidi ini salah satu murid besarnya Al-Imam As-Sa'labi, Abu Ishaq As-Sa'labi. Dia punya murid besar, siapa dia? Al-Imam Al-Wahidi, Abu Hasan Al-Wahidi. Salah satu murid kesohornya lah. Abu Ishaq As-Sa'labi, Al-Imam As-Sa'labi ini, wah,
Ini ahli tafsir ya, yang menggabungkan dua fan dalam kepakaran dia, dua fan besar ya, kepakaran dia apa dia, ilmu hakikat dan ilmu syariat. Bahkan Al-Imam Al-Qushairi kalau saya tidak salah itu pernah mengatakan bahwa ketika saya bermimpi sedang bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, ya wajar ya, Al-Imam Al-Qushairi, sahibu Risalatul Qushairiyah, beliau ini memang ulama hakikat, bahkan waliyu min auliyaillah, kurang lebih seperti itu. Al-Imam Al-Qushairi ini menceritakan dalam mimpinya dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, bercerita dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat itu tiba-tiba Allah mengatakan, ja'a rajulun minas sholihin, datang seorang laki-laki yang soleh. Faltafattu, kata Imam Al-Qushairi, pada saat itu pun aku pun berpaling. Tiba-tiba huwa Abu Ishaq As-Sa'labi, yang dimaksud oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya orang yang datang pada saat itu ternyata Abu Ishaq As-Sa'labi. Itu Allah langsung yang mengatakan tentang kesolehan daripada beliau. Dan beliau punya murid besar. Siapa dia? Nah, ini dia Al-Imam Al-Wahidi. Oke, Al-Imam Al-Wahidi min tariqi Yunus, dari jalannya Yunus bin Bukair an Yunus bin Amrin an abihi an Abi Maisarah Amr bin Syurahbil, daripada Abu Maisarah Amr ibn Syurahbil. Oke. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam qala li Khadijah, dia pernah berkata kepada Sayyidatuna Khadijah, inni idza khalautu wahdi, aku ketika menyendiri sendirian, sami'tu nidaan, tiba-tiba aku mendengar suatu seruan. Aku mendengar seruan, faqad wallahi khasyitu ay yakuna hadza amra. Sungguh demi Allah, aku khawatir ini adalah suatu perkara. Aku takut ini ada apa-apanya. Kurang lebih seperti itu. Ketika aku menyendiri, bertapa, bersemedi, bertahanus, aku mendengar suara, bisikan-bisikan. Jadi aku khawatir ini bukan perkara biasa ini, kurang lebih seperti itu. Faqalat, kemudian Sayyidatuna Khadijah pun berkata pada saat itu, ma'adallah, perlindungan itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allahu liyaf'ala bika. Tiadalah Allah itu ingin melakukan apa-apa terhadapmu. Tenang saja. Jadi Sayyidatuna Khadijah menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu curhat kepada dia tentang pengalaman spiritual beliau. Kata Sayyidatuna Khadijah, tenang saja, Allah tidak akan melakukan apa-apa terhadapmu. Tak perlu takut, tak perlu khawatir. Fa wallahi, demi Allah, kata Sayyidatuna Khadijah, innaka latu'addil amanata, sesungguhnya engkau itu akan menunaikan suatu amanah yang luar biasa. Jadi Sayyidatuna Khadijah, anak-anakku sekalian, itu sudah, bahasa kasarnya sudah seakan-akan tahu kalau suaminya ini bukan orang sembarang. Nah, berdasarkan pengalaman-pengalaman yang ia alami ketika belum bersuamikan Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika mengantar perdagangan beliau ke negeri Syam. Itu sudah banyak itu keanehan-keanehan yang ia alami, yang ia dengar tentang Rasul sallallahu alaihi wasallam, kemudian membuat dia tertarik kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kemudian meminangnya, kurang lebih seperti itu. Nah, pengalaman-pengalaman itu seakan-akan menegaskan kembali akan apa yang dicurhatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada beliau, bahwa dia bukan orang sembarang. Dia adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kata Sayyidatuna Khadijah, fa wallahi innaka latu'addil amanah, demi Allah kamu akan menunaikan satu amanah. Amanah itu ya risalah Allah Subhanahu wa taala, kenabian, nubuwah. Wa tasilur rahimah, dan engkau akan menyambung silaturahmi di antara akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa tasduqul hadisa, dan engkau jujur dalam berkata-kata, dalam berbicara. Falamma dakhala Abu Bakar, ketika masuk baginda Abu Bakar, datang baginda Abu Bakar, zakarat Khadijatu hadisahu lahu. Sayyidatuna Khadijah pun menceritakan kisahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada baginda Abu Bakar. Wa qalat, kemudian Sayyidatuna Khadijah berkata, idhab ma'a Muhammadin ila Warakah, pergilah bersama Muhammad kepada Warakah bin Naufal radhiyallahu anhu. Ya, Warakah bin Naufal. Pergilah kepada Warakah ibni Naufal. Fantolaqa, kemudian berangkatlah keduanya, faqassa alaihi, kemudian keduanya baginda Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam pun menceritakan kisahnya kepada Warakah. Faqala, kemudian Warakah berkata, kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata, idza khalautu wahdi, apabila aku menyendiri sendiri, sami'tu nidaan khalfi, aku mendengar seruan di belakangku, ya Muhammad, ya Muhammad.
wahai Muhammad, fa antaliqu hariban fil ufuki, aku pun pergi